satu kebahagiaan dan kesempatan yang luar biasa. Nah saudara, yang dipakai oleh Tuhan itu tidak mesti harus tua, atau bahkan Tuhan tidak memandang usia siapapun untuk dipakai oleh Tuhan. Maka pada malam hari ini, satu tema yang mau saya bagikan bagi kita yaitu orang muda yang dipakai oleh Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. 1 Samuel ini tidak terdapat di perjanjian baru, tapi di perjanjian lama. 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kita akan membacakan firman Tuhan ini secara bergantian. Saya bacakan ayat pertama, ayat kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan demikian selanjutnya. Demikian firman Tuhan. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Ayat 2, 1, 2, 3. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel, dan ia jawab, iya Bapa. Ayat 5, 1, 2, 3. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah dia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah, Tuhan sebab malam ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Ayat 10 sama-sama, 1, 2, 3. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab malam ini mendengar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini berbicara tentang seseorang yang dipakai oleh Tuhan. Dan seseorang yang dipakai oleh Tuhan ini adalah orang yang masih muda. Bahkan dikatakan pada ayat yang sebelumnya, Samuel ini ketika ia dipakai oleh Tuhan, ia masih anak-anak. Jadi di sini kita ketahui bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja. Dan Tuhan bisa memakai dengan cara apapun, tanpa ia memandang status, tanpa ia memandang usia, bahkan tanpa ia memandang engkau hebat atau tidak. Jadi pada malam hari ini, firman Tuhan berkata kepada saudara sekalian bahwa Tuhan bisa saja memakai engkau dengan cara apapun dan dalam keadaan apapun, dalam usia seberapapun engkau. Hanya saja, apakah engkau siap atau tidak? Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihatlah seorang Samuel yang masih muda, yang tidak mengenal Tuhan sebelumnya, dan apalagi ia tidak punya pengalaman untuk melayani Tuhan. Tetapi lihatlah, ketika ia mau mendengar Tuhan, maka Tuhan memakai hidupnya
menjadi pemimpin bagi bangsa Israel ketika itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak anak muda yang enggan untuk melayani Tuhan, yang enggan untuk aktif dalam setiap kegiatan-kegiatan, karena ia merasa bahwa ia tidak punya pengalaman, karena ia belum aktif, karena saya tidak tahu apa-apa, dan bahkan mungkin ia merasa bahwa saya tidak ada jurusan ke sana. Kita melihat kehidupan seorang Samuel yang dipakai oleh Tuhan. Tuhan tidak menunggu Samuel menjadi tua. Dan pada malam hari ini juga, jika Tuhan berkehendak, Tuhan tidak menunggu usiamu tua. Jika Tuhan berkenan, salah satu di antaramu pun malam ini Tuhan bisa pakai hidup. Amin. Amin. Persoalannya, ketika kita mau dipakai oleh Tuhan, apakah kita siap diproses? Apakah kita mau mengikuti maunya Tuhan atau maunya kita? Lihatlah seorang Samuel yang dipakai oleh Tuhan. Itu mengalami proses. Tidak sekali panggil langsung dipakai. Tetapi kalau kita melihat dalam pembacaan ini, Tuhan memanggil Samuel itu ada berapa kali? 3 kali. Tuhan memanggil Samuel dengan suara Samuel, Samuel. Samuel berpikir bahwa Eli yang memanggilnya. Sehingga ia mendatangi Eli. Ia berkata, apakah Bapa memanggil aku? Tapi seorang Eli yang membimbing Samuel ini, ia berkata, aku tidak memanggilmu anakku. Kembalilah ke tempat tidurmu. Terkadang saudara, ketika kita mau dipakai oleh Tuhan, terkadang kita sama seperti Samuel. Kita masih tidak percaya bahwa sesungguhnya kita layak dipakai oleh Tuhan. Kerap kali kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, entahkah kita dipakai oleh Tuhan melalui keluarga kita, melalui talenta kita, melalui apa yang bisa kita lakukan. Terkadang kita merasa, sepertinya bukan aku. Seperti Samuel ini, ketika ia dipanggil oleh Tuhan, ia berpikir bahwa Eli yang memanggilnya. Sadar tidak sadar kita sering sebenarnya Tuhan berbicara kepada kita lewat Roh Kudus-Nya. Ketika kita diingatkan Tuhan, ingatkanlah orang tuamu untuk datang di gereja. Tapi kerap kali kita tidak yakin akan hal itu, bahwa kita dipakai oleh Tuhan saat itu. Dipakai oleh Tuhan tidak harus berdiri di mimbar setiap saat. Dipakai oleh Tuhan tidak harus menjadi pendeta besar. Sering kita mendengar, tidak harus menjadi pendeta untuk menjadi pelita. Cukup dengan engkau menjadi pelita, menjadi terang bagi keluargamu. Maka saat itu engkau telah dipakai oleh Tuhan. Saudara, pernahkah engkau mendengar suara-suara yang hal itu mendatangkan kebaikan? Ketika muncul dalam pikiranmu, dalam hatimu, untuk mengajak temanmu untuk datang di gereja. Ketika engkau mengajak temanmu untuk datang berdoa kepada Tuhan. Ketika temanmu punya masalah dan ada satu bisikan dalam hatimu muncul untuk mengingatkannya, baca firman Tuhan. Tapi kerap kali kita merasa malu karena kita masih muda. Nanti kalau saya bilang kita datang di gereja, nanti dibilang, sekali lah kau sok suci. Pendeta aja lah kau. Inilah yang sering anak muda menjadi tidak mau melakukan apa yang maunya Tuhan. Tapi lihatlah saudara, 3 kali Tuhan memanggil Samuel. Dan sepanjang Samuel tidak mendengar Tuhan, maka Tuhan tidak berhenti memanggilnya. Jika malam ini dan jika dalam minggu ini engkau pernah dibisikkan oleh Roh Kudus tentang hal-hal yang baik untuk engkau lakukan mulai dari dalam keluargamu, maka pada malam hari ini engkau yang tahu isi hatimu, engkau yang tahu apa yang terjadi dalam kehidupanmu di sepanjang minggu ini, maka jangan keraskan hatimu, karena itu adalah kesempatan emas bagimu untuk dipakai oleh Tuhan.
Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tidak menanyakan engkau, hebatkah engkau, pintarkah engkau, tinggikah sekolahmu, adakah gelarmu, jurusan pendidikkah engkau? Tidak. Jurusan pendeta pun kalau memang Tuhan tidak memakai, tidak. Bukan jurusan pendeta pun kalau Tuhan memakai engkau, maka apa yang mustahil bagi Tuhan? Amin. Engkau adalah yang gereja. Engkau anak muda di tempat ini. Maka engkau ini dipakai Tuhan untuk menjadi generasi penerus dalam gereja ini, atau untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada keluarga. Saudara, pada minggu yang lalu, Sabtu yang lalu kalau tidak salah, saya khotbahkan tentang satu hal, persahabatan yang baik. Bagaimana persahabatan yang baik? Hendaklah ajak sahabatmu untuk datang kepada Tuhan. Tidak harus engkau ajak dia harus masuk di AFG. Tidak. Karena Tuhan tidak hanya ada di AFG, tapi dimanapun gereja, selama engkau mengajarnya, mengingatkannya untuk berdoa dan datang di gereja manapun, saat itu engkau telah menjadi pelayan Tuhan. Amin. Persoalannya saat ini, maukah engkau menyampaikan kepada sahabatmu, dan terlebih lagi maukah engkau mengingatkan orang tuamu, keluargamu, ketika kerap kali mereka lupa untuk berdoa sebelum tidur? Maukah engkau mengingatkan seisi rumahmu ketika mereka sibuk dengan segala hal, lalu mereka kerap kali lupa untuk berdoa kepada Tuhan? Saat ini ambil satu keputusan bahwa dalam usia muda saya mau dipakai oleh Tuhan, mulai dari dalam keluarga hingga kepada sahabat dan kepada siapa pun. Saudara, lihatlah seorang Samuel. Apa yang disampaikan Tuhan kepada Samuel? Yang disampaikan Tuhan kepada Samuel, pertama dipakai Tuhan Samuel ini, itu tentang seorang Eli yang nantinya mengajarkannya, yang membimbingnya. Karena anak-anak Eli ini adalah anak-anak yang tidak takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan berfirman melalui Samuel ini bahwa Tuhan akan membuka, akan marah kepada anak-anak Eli. Dan disampaikan hal itu melalui Samuel. Dan ketika Tuhan telah berbicara kepada Samuel, Eli bertanya, apa yang disampaikan Tuhan kepadamu? Hai Samuel, apakah Samuel takut menyampaikan? Tidak. Samuel tidak takut menyampaikan kepada Eli bahwa Tuhan akan berperkara, Tuhan akan membuka, Tuhan akan melakukan sesuatu hal bagi keluarga. Dia tidak takut. Kenapa dia tidak takut? Dia menyampaikan sesuatu demi kebaikan. Saudara, kerap kali anak muda saat ini takut menyampaikan kebaikan. Apalagi kalau misalnya kita sampaikan sesuatu hal yang baik, yang benar kepada orang tua. Kalau kau dah mikir, soksi ayah dah pilih, amena yang mengenai hidup beraminesi dah. Terkadang hal ini yang menekan seorang muda sehingga tidak mau lagi berbuat, sehingga tidak mau lagi menyampaikan kebenaran itu. Tapi ingatlah dalam 1 Timotius, jadilah teladan. Masih ingat firman Tuhan itu? Firman Tuhan kepada Timotius. Oke, ada yang masih ingat? Coba, apa yang engkau ingat? Jadilah teladan bagi orang. Ya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Tapi jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam kesucianmu. Benar apa yang disampaikan oleh Fezi yang dulunya pemeran Maria. Dan saat itu ia telah dipakai oleh Tuhan menjadi seorang Maria. Walaupun itu hanya dalam sebuah drama, tapi lewat drama itu Tuhan mengingatkan semua umat ketika itu, beginilah tentang kelahiran Yesus. Kita bertanya, kapan lagi kita dipakai oleh Tuhan?
sukacita, maka saat itu engkau telah dipakai oleh Tuhan. Amin. Jadi karena itu saudara, engkau yang telah aktif selama ini, tetaplah lanjutkan, tingkatkan, karena engkau telah dipakai oleh Tuhan di usia mudamu. Dan jika masih ada orang di sekitarmu yang mungkin hidupnya hanya dipakai dalam keinginan hatinya, jadilah pelayan Tuhan. Jadilah yang membawa jiwa kepada Tuhan. Ingatkanlah dan ajaklah untuk dipakai Tuhan dalam usia muda. Ingat, muda itu hanya sekali, tidak akan terulang 2 kali. Jika engkau dipakai Tuhan dalam usia mudamu, maka itu satu kenangan, satu kesempatan yang menjadi ceritamu di sepanjang hidupmu terhadap cucu-cucumu kelak. Ketika engkau menasihati orang di sekitarmu kelak, engkau menasihati keturunanmu kelak, pernah dulu saya waktu masih muda, saya ini aktif gereja loh. Tapi kalau dari usia muda, bagaimana kita mengingatkan anak-anak sekolah kita nanti? Bagaimana kita mengajarkan anak-anak sekolah ke depan engkau dipakai Tuhan menjadi seorang guru? Bagaimana engkau mengajarkan, anak muridku, rajin-rajinlah ke gereja. Saya ini waktu masih muda, saya aktif gereja. Jadi kalau Tuhan memakai hidupmu saat ini, itu yang akan menjadi berkat ke depan di mana engkau berada. Saudara yang terkasih, kiranya engkau dipakai Tuhan sama seperti Samuel. Pertama, mau diproses oleh Tuhan. Kedua, taat. Dan ketiga, mau mendengar. Kiranya engkau semua dan kita semua diberkati oleh Tuhan dan dipakai Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Untuk mengakhiri khotbah ini, saya mengajak kita bangkit berdiri.